Di sana, kalau kalian bertamu ke rumah suku Himba, bisa-bisa bukan teh yang disuguhkan, tapi malah istri mereka untuk menemani tidur kalian. Unik banget kan? Tapi ini serius, ini beneran tradisi mereka buat menghormati para tamu. Halo para juragan, ini adalah Priday 13. Selamat datang lagi di segmen Membagongkan. Di sini kita bakal bahas hal-hal unik, misterius, sampai kisah nyata yang bikin kita terheran-heran tuh. Ngomongin suku Himba, memang nggak ada habis-habisnya tradisi mereka yang benar-benar unik banget. Nah, biar kalian nggak makin penasaran, yuk langsung aja kita kepoin bareng 7 fakta menarik tentang suku Himba di Namibia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan kasih like ya. Kalau kalian suka konten-konten unik dan misterius dari seluruh dunia. Karena di segmen Membagongkan ini selalu ada kisah yang gak bakal kalian temuin di tempat yang lain. Fakta pertama, wanita suku Himba tidak pernah mandi. Para wanita suku Himba memiliki kebiasaan unik, yaitu tidak pernah mandi dengan air. Jangankan mandi, cuci tangan pun sangat dibatasi. Hal ini karena lingkungan tempat tinggal mereka merupakan daerah gurun yang tandus dan kering, sehingga sangat kekurangan air. Suku Himba mengganti air dengan mengoleskan tubuh mereka dengan ojise dan mandi asap. Mereka akan menaruh beberapa arang bakar dalam mangkuk kecil berisi tanaman herbal dari daun dan ranting kecil pohon komipora. Lalu menunggu asapnya naik. Setelah itu, mereka akan membungkuk di atas mangkuk berasap panas. Dari asap tersebut, tubuh mereka akan berkeringat. Kemudian mereka menutup diri dengan selimut sehingga asap masih terperangkap di bawah kain. Wanita suku Himba meyakini bahwa hanya dengan menggunakan ojise, tubuh mereka akan tetap bersih tanpa harus mandi dengan air. Tidak hanya tubuh, suku Himba juga menggunakan ojise di bagian rambut. Sebelum dilumuri ojise, rambut para wanita harus dibentuk seperti kepangan. Kepangan ini tidak hanya mempermudah pemakaian ojise, tetapi juga digunakan sebagai penanda status mereka. Wanita yang belum menikah akan membagi kepangan rambutnya menjadi 2. Sedangkan wanita yang telah menikah akan membagi kepangan rambutnya dalam jumlah banyak. Hal ini juga berlaku bagi para pria suku Himba. Pria yang belum menikah menata rambutnya seperti bentuk tanduk di kedua sisinya. Pria yang sudah menikah hanya menutup rambutnya dengan penutup kepala tanpa perlu mengubah bentuk rambutnya. Selain itu, bagi wanita Himba, ojise juga dijadikan make up yang wajib mereka pakai sehari-hari, serta berfungsi melindungi mereka dari gigitan serangga. Fakta kedua, pria suku Himba bebas berpoligami. Rata-rata pria suku Himba memiliki istri lebih dari 1. Konon katanya, semakin banyak ternak yang dimiliki oleh seorang laki-laki, maka semakin banyak pula istri yang dapat dimilikinya. Suku ini juga membenarkan pernikahan dini. Gadis-gadis muda suku Himba akan menikah dengan pria pilihan orang tua mereka. Anak-anak gadis yang berusia 10 tahun ke atas bisa dinikahkan. Dalam tradisi suku Himba, seorang anak laki-laki dianggap dewasa setelah menikah. Namun, berbeda dengan anak perempuan. Mereka baru dianggap sebagai wanita dewasa setelah melahirkan seorang anak.
Fakta ketiga, menjamu tamu dengan tidur bersama istrinya. Keunikan lain dari suku Himba adalah cara mereka memuliakan tamu yang datang berkunjung ke rumahnya. Suku Himba dikenal dengan keramahan mereka. Jika ada tamu yang menerima tawaran pemilik rumah untuk tidur bersama istrinya, maka sang suami akan tidur di kamar lain. Jika tidak ada kamar lain, sang suami harus tidur di luar. Dengan demikian, sang tamu bisa dengan bebas menggauli istri pemilik rumah. Sebenarnya, sang istri boleh memilih untuk menolak tidur dengan tamu, tetapi tetap harus tidur di kamar yang sama. Dalam tradisi suku Himba, seorang istri wajib patuh kepada suaminya, dan itu merupakan hal utama yang harus dilakukan. Fakta keempat, pekerjaan wanita lebih banyak dari laki-laki. Para perempuan dan anak perempuan suku Himba cenderung melakukan pekerjaan lebih banyak daripada laki-laki. Mereka memerah susu sapi dan kambing, mengurus tanaman, membuat kerajinan tangan, merawat anak-anak, dan mengurus rumah tangga. Sedangkan para laki-laki hanya bertugas menggembala ternak dan berburu. Fakta kelima, suku Himba adalah petani dan peternak. Mayoritas masyarakat Himba berprofesi sebagai petani dan peternak. Mereka memelihara berbagai jenis ternak, terutama kambing dan sapi. Selain itu, mereka juga bertani dan bercocok tanam, seperti menanam jagung dan millet yang tahan terhadap musim kering. Ternak adalah sumber utama susu dan daging mereka. Sebuah keluarga dalam suku Himba akan dipandang kaya jika mereka memiliki banyak ternak, terutama sapi dan kambing. Fakta keenam, makanan utama suku Himba adalah bubur. Bubur menjadi makanan pokok yang disantap setiap hari oleh suku Himba. Setiap pagi dan sore, mereka memanaskan air sampai mendidih, lalu memasak tepung. Biasanya mereka menggunakan tepung jagung, namun ada juga yang menggunakan tepung mahangu atau millet mutiara. Tanaman pangan ini sangat populer di Namibia karena bisa tumbuh di tanah yang kurang subur. Fakta ketujuh, berdoa menggunakan api. Suku Himba menganut animisme monoteistik dengan menyembah dewa bernama Makuru. Mereka berkomunikasi dengan Mukuru menggunakan api suci atau disebut Okuro. Asap yang naik ke langit dianggap sebagai perantara komunikasi dengan leluhur, yang kemudian akan berinteraksi langsung dengan Mukuru. Di setiap desa terdapat api suci yang selalu menyala. Di sampingnya diletakkan batang-batang kayu di atas batu suci yang kemudian dibakar jika dibutuhkan. Garis suci ini membentang mulai dari pintu masuk utama pondok kepala suku, lalu lurus melewati api suci hingga ke pintu masuk kandang ternak. Itulah 7 fakta menarik dari suku Himba yang
dapat kami sampaikan dalam video ini. Silakan para calon juragan untuk komen di bawah video ini ya. Terima kasih dan awas, dia ada di belakang kalian. Saksikanlah di episode berikutnya. Jangan lupa cintai orang tuamu, mbahmu, pakdemu, budemu, pacarmu, mantanmu, gemar berdoa dan menabung. Kepanjangan lu closingnya ini tua masjid lu